Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Sebuah gunung berapi di barat daya Islandia meletus untuk kelima kalinya sejak Desember. Gunung berapi memuntahkan lava merah yang mengancam keamanan kota. Letusan Gunung Merapi terjadi setelah serangkaian gempa bumi di utara kota berpenduduk 3.800 orang di barat daya Islandia. Pada bulan Desember lalu, Gunung Merapi aktif kembali setelah berabad-abad tidak aktif dan menunjukkan kekuatan alam yang mengesankan. Letusan yang paling dahsyat dengan lava menyembur setinggi 50 meter ke langit dari celah yang membesar hingga 3,5 kilometer. Para pekerja dan siapapun yang berada di kota diperintahkan untuk mengungsi. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyebutkan kondisi di Rafah, Palestina semakin memburuk. Saat ini masih ada 8 warga negara Indonesia yang masih berada di jalur Gaza. Serangan keji Israel yang makin intens menyebabkan lebih dari 900.000 orang dari 1,4 juta pengungsi terpaksa meninggalkan Rafah. Kemlu menyebutkan saat ini akses masuk bantuan dalam kondisi tertutup. Area yang seharusnya menjadi tempat aman justru diserang oleh Israel. Sementara itu, terkait nasib WNI di jalur Gaza, berdasarkan data dari Kemlu, pada Rabu siang, 8 orang merupakan relawan kelompok Mercy yang memilih tinggal untuk menjalankan tugas kemanusiaan. Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan Mercy hingga tim darurat Organisasi Kesehatan Dunia yang ada di lapangan untuk memastikan keamanan mereka. Nah, sejak prosesnya terhambat, ya, kami dari Kementerian Luar Negeri telah meningkatkan koordinasi dengan teman-teman Mercy dan kemudian juga melakukan koordinasi dengan WHO yang ada di Jenewa, termasuk juga dengan Emergency Medical Team WHO yang ada di lapangan. Ya, sejak serangan di Rafah sudah ada ya 4 relawan Mercy yang sudah bisa exit, ya, masing-masing tanggal 21, 23 Mei, 24 Mei. Nah, keempat WNI tersebut sudah kembali ke tanah air. Dan posisi terakhir saat ini ada 8 relawan yang masih ada di Gaza. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan rumah sakit yang tetap buka di Gaza mengalami kekurangan pasokan medis penting. Distribusi pasukan medis terus dilakukan untuk warga Gaza. Perwakilan WHO mengutuk serangan udara Israel terhadap kamp pengungsi di Tal As-Sultan di barat laut Rafah, Palestina. Sekitar 75 warga Palestina dirawat di rumah sakit Korps Medik Internasional. Setelah serangan itu, 25 diantaranya terluka parah. Banyak dari mereka yang terluka dirawat karena luka bakar. Obat-obatan sulit didapatkan setelah Israel merebut titik penyeberangan bantuan utama di Rafah awal bulan ini. Bantuan medis saat ini menunggu untuk menyeberang ke Gaza melalui penyeberangan Al-Aris. 60 truk sedang menunggu untuk diberikan akses ke wilayah yang diperangi dan memohon kepada pihak berwenang Israel untuk membiarkan truk menyeberang. Pengungsi Palestina meninggalkan kota selatan Gaza Rafah menyusul serangan Israel yang menewaskan puluhan orang pada minggu lalu. Serangan Israel di kamp pengungsi Palestina telah memicu kemarahan masyarakat internasional. Para pengungsi Palestina meninggalkan kota selatan Gaza, Rafah. Eksodus ini menyusul serangan baru Israel yang menewaskan puluhan orang di Rafah pada Minggu 26 Mei lalu. Sedikitnya 50 orang meninggal dunia dan lebih dari 200 orang pengungsi mengalami luka akibat serangan udara Israel ke kota Rafah. Serangan Israel di kamp pengungsi Palestina telah memicu kemarahan masyarakat internasional. Serangan demi serangan yang dilancarkan sejak awal Mei telah menyebabkan hampir 1 juta orang mengungsi dari Rafah. Mereka sekarang mencari perlindungan di tengah perang. Amerika Serikat dan sekutu dekat Israel lainnya telah memperingatkan agar tidak melakukan serangan besar-besaran di kota Rafah. Mahkamah Internasional juga telah meminta Israel untuk menghentikan serangannya di Rafah.
namun Israel tidak menggubris. Di sisi lain, derita warga Palestina di Gaza makin terasa. Warga mengalami kesulitan untuk membeli makanan karena kebanyakan dari mereka sudah tak memiliki pekerjaan. Meski harga produk makanan di jalur Gaza mulai turun, namun warga tetap tak mampu membeli makanan karena tidak memiliki uang. Penduduk jalur Gaza mengatakan satu lagi di perbatasan Kerem Shalom yang menghubungkan Israel dengan jalur Gaza. Pemeriksaan di Kerem Shalom tidak seketat yang dilakukan di perbatasan Rafah dengan Mesir. Bank Palestina membuka salah satu cabangnya di jalur Gaza yang memungkinkan beberapa orang menarik uangnya di sana. Operasi militer Israel. Otoritas Kesehatan Gaza menyebut jumlah warga sipil Palestina yang tewas akibat serangan Israel di jalur Gaza mencapai 36.000 orang. Dalam 24 jam terakhir, tentara Israel membunuh 66 warga Palestina, sementara 383 lainnya mengalami luka-luka. Pesawat tempur dan drone Israel mengebom 75 target di Gaza. Otoritas Palestina terpaksa menutup salah satu rumah sakit yang masih berfungsi di Gaza karena ada operasi militer di wilayah itu. Pertempuran berlanjut di Rafah, wilayah Gaza yang berbatasan dengan Mesir, di tengah menguatnya seruan gencatan senjata pasca penerbitan putusan Mahkamah Internasional atau ICJ dan kuatnya penolakan lewat tagar All Eyes on Rafah. Seberapa jauh putusan ICJ bisa diimplementasikan? Selengkapnya ikuti laporan tim VOA berikut ini. Indonesia termasuk negara-negara yang mendesak Israel mematuhi putusan Mahkamah Internasional atau ICJ yang mendesak Israel menghentikan operasi militer di Rafah. Seperti diungkapkan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia usai bertemu para pejabat negara Eropa di Brussels, Belgia. Dalam kaitan ini kita semua harus berusaha agar Israel dapat mematuhi keputusan ICJ, termasuk menghentikan military offensive Israel di Rafah. Tanpa hal tersebut, kelancaran pengiriman bantuan kemanusiaan tidak akan dapat dilakukan. Tapi ofensif terus dilakukan di Rafah, wilayah yang pada ditempati pengungsi Palestina. Salah satu serangan baru-baru dilaporkan menewaskan 45 warga sipil dan disesalkan Amerika Serikat. We have been, I think, very strident in our condemnations about the deaths of innocent civilians. These deaths are not excused from that. But we have to understand what happened here. There's going to be an investigation. Meski demikian, pemerintahan Joe Biden menganggap serangan sejauh ini masih merupakan serangan udara terbatas, bukan ofensif darat penuh, sehingga tak akan ada perubahan kebijakan Amerika Serikat terhadap Israel. Putusan Mahkamah Internasional terkait Rafah memunculkan multitafsir. Afrika Selatan yang mengajukan gugatan terhadap Israel dengan tuduhan genosida menilai putusan ini menguatkan argumennya dan juga menguatkan desakan mengakhiri pertempuran. Sementara putusan sendiri tidak eksplisit menyerukan gencatan senjata atau penghentian total pertempuran. Ini pun diakui 13 dari 15 hakim yang mendukung putusan yang tak menyepakati apakah putusan ini menyerukan penghentian pertempuran. Part of the problem with the ICJ is that how to balance on the one hand which are Israel's clear security considerations and the idea of the ICJ weighing in and telling in Israel, which has made it clear that Hamas represents a security threat, that it needs to cease against what many people believe to be Hamas, a terrorist organization, would be a very strong step breaching sovereignty. It's be quite different to say that Israel needs to follow international humanitarian law. Belum lagi penegakan putusan yang sangat bergantung Dewan Keamanan PBB. The media say, well, the court can't enforce its order. Well, that's true of any court. Judges don't enforce their orders. They turn them over to the sheriff. And in this case, it's the Security Council that is the sheriff. Now, I can't predict precisely what the Biden administration will do here. If the Biden administration vetoes an enforcement order, then it will be turned over to the UN General Assembly for enforcement under the Uniting for Peace resolution. Putusan Al-Jazair Rabu waktu New York mengusulkan rancangan resolusi ke Dewan Keamanan, menyerukan gencatan senjata di Gaza
dengan mengacu pada putusan ICJ. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Sesaat lagi saudara, 3 pekan jelang Hari Raya Idul Adha, petugas Dinas Peternakan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah